ओके। हरे ओके। कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाधरामह्यं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथं जितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललितं श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कंचान गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दुःखं करोति वाचलं पांगुं हरे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं हरे कृष्ण। Oke, sekali lagi saya mohon maaf kepada Prabu dan Mataji karena sudah 25 menit molor terlambat karena sesuatu dan lain hal. Ini juga saya tidak bisa melakukan live streaming. Kayaknya sinyal di tempat saya kurang bagus. Entahlah apa yang terjadi hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita Srimad Bhagavatam Skanda 3 bab 7 ya. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat datang kepada Prabu Wiswarupa yang bergabung hari ini. Jadi beliau akan memberikan kita pergaulan juga di sini ya bersama Prabu-Prabu dan Mataji yang lainnya. Oke. Jadi sebelum kita melanjutkan bab 7, jadi saya ingin mendengar bagi Prabu dan Mataji yang sudah menghadiri kelas kemarin, ya silahkan membagikan apa yang masih kita ingat untuk merefresh kembali apa yang kita diskusikan di dalam bab 6. Oke, Prabu Surya Narayana, silahkan. Hari Krishna. Hari Krishna. Serta mendekati gitu Prabu. Ini mengasah ingatan ini. Jadi Silahkan. yang saya ingat tentang penciptaan alam ini memang sangat penting dipelajari. Begitu juga pertanyaan dari Pak Parikesit Maharaj, beliau sempat menanyakan itu yang menimbulkan pertanyaan. Kenapa yang seperti itu ditanyakan begitu? Tapi jawaban sastra bahwa sangat-sangat penting sekali itu. Dan itu sangat cerdas sekali. Terutama penciptaan alam semesta itu harus diketahui mulai dari Mahawisnu, beliau menciptakan gelembung besar, kemudian beliau ekspansi sebagai Garbhoda Kesai Wisnu, masuk bersama Kali, yaitu tenaga eksternal Tuhan, untuk bisa menghamili ininya apa namanya uh, gelembung-gelembung itu sehingga kemudian berkembang lalu terciptalah muncul dari Wirat Rupa itu para dewa yang mulai dari kepalanya Wirat Rupa itu Brahma yang juga dewa-dewa yang lain seperti Surya dari mata beliau dan juga yang dewa yang transaksi itu siapa ya Indra kalau nggak salah ya. Terus dan banyak sekali dewa-dewa karena harus memang digabungkan itu seperti yang terpisah tadinya itu harus digabungkan dulu unsur-unsurnya baru dihidupkan. Itu yang bayangan saya apakah benar Oke, demikian. Terima kasih. benar. Terima kasih Prabu Surya Narayana. Ya, uh, bagus sekali. Oke, oke. Mataji Gandarwika Giridari, silahkan. Hari Krishna, terima kasih Prabu Wisnu Rata. Apa yang saya ingat sama persis seperti yang Bapak Surya. Oke. Jadi tentang eh,
Tuhan Garbhodaka Sai Wisnu memasuki alam semesta itu bersama Kali seperti itu, sehingga pada sebagian filsafat Hindu itu Kali adalah ibu alam semesta. Nah, kemudian para dewa yang lahir dari Wirat Wirat Purusa seperti itu, dari mata beliau, dari kulit beliau, dari lubang hidung beliau, itu muncul dewa-dewa yang berbeda-beda di awal penciptaan, meskipun nanti pada penciptaan berikutnya dewa-dewa ini diciptakan oleh Brahma, tapi awalnya dewa-dewa ini hadir dari Wirat Purusa seperti itu. Seperti pertanyaan Prabu Krishna Prema kan minggu lalu, terus siapa yang menciptakan dewa-dewa ini gitu. Nah, kayak Prabu Krishna Prema kan punya sifat Brahmana. Oke, mungkin leluhurnya Prabu Krishna Prema itu Brahma, tapi sifat kebrahmanaan dalam dirinya Prabu Krishna Prema itu berasal dari Wirat Rupa. Nah, seperti itu, Prabu. Hare Oke, Krishna. Hare Krishna. Bagus sekali. Terima kasih. Satu lagi, silakan. Siapa yang ingin membagikan apa yang kita diskusikan minggu lalu? Mataji Sakti Rupa. Silahkan. Saya di ujung pangkalnya saja, Prabu Dikit. Silahkan. Setelah terwujud 23 unsur, mulai dari ego palsu dan lain sebagainya yang belum hafal, Prabu. belum menghafalkan yang 23 unsur itu. Hati-hati nanti keluar di ulangan ya. Iya, nanti dia hafalkan. Sebagian pangkal-pangkalnya, ujungnya belum dihafal. Mulai dari sifat-sifat hidung itu belum. Ini unsur 23 unsur, terwujud 23 unsur itu semua unsur ciptaan tersebut belum aktif. Ada penundaan sebelum masuk Garbhodaka Sai Wisnu, bagian paripurna dari Sri Krishna. Setelah itu masuk baru aktif. Itu yang diumpamakan seperti suami istri, istrinya tertidur dibangunkan oleh suaminya. Tanpa ada unsur Tuhan masuk, semua ciptaan material itu masih tertidur dia. Itu aja, Prabu. Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali. Memang topik bab 6 kemarin itu memang agak susah untuk dipahami, ya, karena begitu rumit topik ini sebenarnya mengenai penciptaan alam semesta material ini. Tapi bagaimanapun juga kita menarik satu kesimpulan bahwa akar dari semua ciptaan alam semesta material ini yaitu Sri Krishna. Jadi seperti yang sudah Prabu Surya Narayana tadi sampaikan, bisa saja kita bertanya, Maharaj Pariksit memiliki waktu hanya 7 hari. Kenapa tidak meminta Sukadeva Goswami untuk menjelaskan tentang lilanya Sri Krishna di Vrindavan saja? Ya. Jadi penting sekali mengerti, memahami tentang penciptaan alam semesta ini supaya kita menambah keyakinan kita bahwa ya, Sri Krishna adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dan beliau bebas melakukan apapun. Dan ketika kita melihat lila-lila Sri Krishna yang kelihatannya kadang-kadang melanggar moral, ya, melanggar aturan moral. Jadi kita masih tetap memiliki keyakinan bahwa ya, Sri Krishna adalah Tuhan Yang Maha Esa dan beliau bebas melakukan hal. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Prabu dan Mataji bagaimana di awal, ya, dari penciptaan alam semesta material ini, jadi bagian paripurna Sri Krishna Garbhodaka Sai Wisnu masuk ke dalam gelembung alam semesta ini bersama energi eksternal beliau yaitu Kali atau Durga. Ya, baru semuanya digabungkan, unsur-unsur Mahatatwa atau Pradhana ini digabungkan, ya, karena sarga dilakukan oleh Mahavishnu. Ya, kemudian setelah unsur-unsur ini digabungkan, jadi di situ Garbhodaka Sai Wisnu sudah masuk, kemudian untuk mengaktifkan semua ciptaan material ini, jadi Mahavishnu melalui pancaran mata beliau, ya, memasukkan roh-roh yang sedang tertidur di dalam badan beliau ke dalam prakriti atau ciptaan alam semesta material ini, barulah alam semesta material ini bisa berfungsi, bergerak, ya. Kemudian kita melihat di akhir dari bab 6 kemarin,
bagaimana Maitreya Muni merasakan bahwa sebenarnya beliau tidak berkualifikasi untuk menjelaskan topik ini. Ya, beliau mengatakan, oh saya tidak pantas untuk menjabarkan tentang keagungan Sri Krishna yang sifatnya tak terhingga. Bahkan beliau sendiri mengatakan Dewa Brahma sekalipun kadang-kadang masih dibingungkan juga oleh keagungan dari Sri Krishna. Ya, jadi akhirnya beliau menyimpulkan hanya dengan melakukan pelayanan bakti saja seseorang bisa memahami sedikit tidaknya keagungan Sri Krishna. Ya. Bahkan Srila Prabhupada pernah menyampaikan seperti ini. Bahkan seorang penyembah murni sekalipun kadang-kadang tidak bisa sepenuhnya memahami keagungannya Sri Krishna. Srimad Bhagavatam skanda 10 juga menjelaskan. Bahkan Sri Krishna sendiri pun terheran-heran dengan keagungan beliau sendiri. Ya, jadi dijelaskan di Dwaraka Sri Krishna. Jadi pagi-pagi sekali beliau bangun dan beliau melakukan meditasi. Nah, kok Tuhan melakukan meditasi? Jadi ada dua alasan kenapa Sri Krishna melakukan meditasi. Yang sebenarnya hal ini membuat Rukmini Dewi marah. Ya, pagi-pagi sekali Sri Krishna harus bangun dan meninggalkan saya. Jadi yang pertama Sri Krishna bermeditasi. Sri Krishna yang di Dwaraka bermeditasi kepada Nanda-nandana Sri Krishna yang ada di Vrindavan. Kemudian beliau juga bermeditasi dan merenungkan bahwa dari mana energi ini berasal. Ya, jadi setiap Sri Krishna bangun pagi, jadi beliau merasakan bahwa energi beliau semakin hari semakin bertambah dan beliau merasa terheran-heran dengan energi yang semakin hari semakin bertambah ini. Jadi beliau memikirkan hal itu. Ya, jadi kadang-kadang Sri Krishna sendiri pun tidak bisa mengerti keagungan beliau sendiri. Oke, makanya Maitreya Muni mengatakan, oh saya merasa tidak pantas menjabarkan, mendeskripsikan hal ini. Ya, bahkan Brahma sendiri sekalipun kadang-kadang dibingungkan. Oke, jadi hari ini bab 7 kita akan melihat pertanyaan lanjutan dari Mahatma Widura kepada Maitreya Muni. Oke. Srimad Bhagavatam skanda 3 bab 7. Ya, pertanyaan lanjutan oleh Widura. Jadi alur dari bab ini secara umum seperti ini. Widura mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada Maitreya. Ya, jadi ada 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh Widura di sini. Yang pertama, karena Tuhan tidak berubah, bagaimana dia terhubung dengan sifat-sifat material dan aktivitasnya? Bagaimana aktivitas yang tidak berubah terjadi dan menunjukkan kualitas tanpa sifat-sifat alam? Kemudian beliau juga bertanya, bagaimana jiwa yang murni terlibat dalam kebodohan? Dan yang ketiga, Tuhan ada di dalam hati setiap makhluk hidup. Lalu mengapa aktivitas mereka mengakibatkan kemalangan dan penderitaan? Oke, di awal dari bab ini kita melihat pertanyaan Widura. Ya, Sri Krishna yang sifatnya transendental, yang melampaui sifat-sifat alam semesta material ini, bagaimana beliau berkecimpung ke dalam ciptaan alam semesta material ini. Nah, kita semua mengetahui bahwa di sini pertanyaan yang diajukan pertama oleh Widura yaitu mengenai Iswara, ya, mengenai kedudukan Sri Krishna. Oke, di dalam bab 9 Srimad Bhagavad Gita hal ini sudah disampaikan, sudah dijelaskan oleh Sri Krishna. Ya, Maya tatamidam sarvam jagat avyakta murtina mastani sarva bhutani nachaham tesu awasitaha. Sri Krishna mengatakan, aku berada di dalam dan juga berada di luar ciptaan alam semesta material ini.
bagi orang-orang kebanyakan hal ini membingungkan, ya. Kadang-kadang kita juga dibingungkan sebagai penyembah. Apa artinya di sini, ya? Dewa Brahma mengatakan Goloka Ewani Wasat Kilat Mabut. Sri Krishna tidak pernah keluar dari Goloka Brindawan. Nah, tapi di sini kita melihat Sri Krishna keluar dari Goloka Brindawan, melakukan ciptaan alam semesta material ini dan masuk ke dalam ciptaan alam semesta material ini. Ya. Dan di sini ditanya oleh Widura, Sri Krishna sifatnya transcendental. Bagaimana beliau bisa berkecimpung dalam kegiatan penciptaan alam semesta material ini? Ya. Jadi ketika Sri Krishna menciptakan alam semesta material ini, walaupun beliau ya masuk ke dalam ciptaannya, beliau tidak terikat oleh ciptaan ini. Apa contoh yang sering Srila Prabhupada berikan dalam hal ini? Siapa yang masih ingat? Daun bunga Padma. Daun Atau bunga Padma. Bunga Padma yang tidak tersentuh oleh air. Ya, ya bagus sekali. Ada contoh yang lain? Prabu Acarya? Apa ya? Itu laba-laba yang membuat laba-laba ketika membuat sarangnya. Laba-laba Ya. itu nggak pernah terikat oleh sarangnya. Begitu juga anak laba-laba. Ya. Tuh, Bro. Ya, Bagus. Ya, Bagus ya. Seperti halnya laba-laba yang menciptakan jaring laba-labanya. Ya. Kalau laba-laba itu hinggap di jaring itu, laba-labanya tidak akan terikat. Tapi kalau ada lalat, jadi seperti itu, yang menyentuh jaring laba-laba ini, seketika lalat itu akan menjadi terikat, terperangkap. Nah, itulah perbedaan antara jiwa dan iswara. Sri Krishna menciptakan alam semesta material ini. Ketika Sri Krishna masuk ke dalam ciptaan ini, beliau tidak akan pernah terikat. Tapi bagi sang jiwa, langsung diserang oleh tiga sifat alam material. Ya, bahkan kadang-kadang penyembah murni sekalipun, ya, bisa kalau tidak berhati-hati bisa terperangkap oleh maya. Ya. Jadi di dalam bab 4 Bhagavad Gita ketika Sri Krishna mengatakan Imam Viwaswate Yogam Proktawana Ahama Vyayan Viwaswan Manawe Praha Manurik Swakawe Navit, kan seperti itu. Jadi Krishna mengatakan aku sudah menyampaikan ilmu pengetahuan ini kepada Viwaswan. Kemudian Arjuna bertanya, loh bagaimana mungkin? Kalau melihat dari segi usia, bagaimana mungkin Anda menyampaikan pengetahuan ini kepada Dewa Matahari? Ya, kemudian Krishna mengatakan, di kehidupan yang lampau, engkau dan aku sudah sama-sama turun dan menjelma. Tapi perbedaannya yaitu aku mengingat segalanya dan engkau lupa. Dan di situ Prabhupada menjelaskan seagung-agungnya sang jiwa, ya sehebat-hebatnya jiwa, tidak bisa menyamai kehebatannya Sri Krishna. Ya, jadi pengertiannya di sini ketika Sri Krishna berkecimpung dalam ciptaan alam semesta material ini, jadi sebenarnya beliau tetap berada di Goloka Brindawan, Goloka Ewani Vasatya Kilat itu. Tapi siapa yang berkecimpung di sini? Bagian paripurna beliau. Ya, ekspansi dari ekspansi beliau. Dan ekspansi ini sebenarnya tidak berbeda dengan Sri Krishna sendiri. Tetapi di satu sisi tetap berbeda. Inilah yang disebut dengan acintya beda, beda tatwa. Contohnya seperti kedutaan India yang ada di Indonesia. Yang ada di Denpasar, di Badung. Ya, kedutaan India itu tidak berbeda dengan negara India. Tetapi di satu sisi kedutaan India itu adalah Bali. Itu kan Bali, itu bukan India. Tapi kalau ada orang India yang bermasalah, paspornya hilang, mereka harus pergi ke kedutaan India. Itulah yang disebut dengan acintya beda tatwa. Ya. Jadi itu yang ditanyakan oleh Widura. Bagaimana Sri Krishna yang transcendental bisa berkecimpung dalam kegiatan penciptaan alam semesta material ini. Ya, walaupun beliau berkecimpung, kelihatannya berkecimpung, tapi beliau tidak terikat. Satu contoh lagi yang diberikan oleh Srila Prabhupada, seperti halnya seorang raja yang kadang-kadang berkunjung ke penjara. Ya, seorang raja yang berkunjung ke penjara bukan berarti sang raja ini masuk penjara.
walaupun dia masuk ke wilayah itu yang disebut penjara. Tapi raja itu tidak diikat oleh hukum yang ada di penjara itu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jiwa yang murni terlibat dalam kebodohan? Nah, ini ya, menarik sekali hal ini. Di sini Prabhupada memberikan contoh yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, seperti halnya orang yang bermimpi kepalanya sedang dipenggal. Sebenarnya apakah sang jiwa itu menderita? Kenyataannya tidak. Tetapi karena kebodohan atau dia mengidentifikasikan dirinya dengan badan materialnya, yaya samo hito jiwa atmanam triguna atmakam, karena dia berpikir bahwa dirinya adalah badan ini. Jadi apapun yang terjadi dengan badan ini dia merasakan. Ya, jadi penderitaan sang jiwa itu sebenarnya sifatnya superficial atau tidak nyata. Begitu juga dengan kebahagiaan yang bersifat material, itu juga tidak nyata. Ya, jadi ada kebahagiaan yang sejati, ada kebahagiaan yang bersifat palsu. Penderitaan hanya bersifat palsu. Oke, kebahagiaan yang sejati ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan di dalam pelayanan kepada Sri Krishna. Seperti halnya ada ego asli dan ada ego palsu. Ego palsu berarti ketika seseorang menganggap dirinya adalah badan ini. Itu ego palsu. Sebenarnya kata ego ini tidak baik dan tidak buruk juga, tergantung dari konotasinya. Ya, tergantung. Ego asli artinya ketika kita menyadari bahwa kita sebagai sang jiwa merupakan pelayan abadi Sri Krishna. Itu juga ego, tapi itu ego yang baik. Ya, ego yang palsu ketika menganggap bahwa ini adalah negara saya, ini adalah wilayah saya, ini adalah rumah saya. Ya, Prabhupada menjelaskan seperti halnya seekor anjing yang mengencingi sebuah pohon dan menganggap bahwa ini adalah batas dari wilayahnya. Kalau ada anjing lain yang menerobos wilayahnya, dia akan menggonggong dan menyerang anjing yang lain. Ya, karena ada ego yang palsu. Oke. Jadi sebenarnya apa yang terjadi, penderitaan yang terjadi terhadap sang jiwa di dunia material ini, itu karena kebodohan saja. Dan akar dari segala kebodohan, seperti yang dijelaskan oleh Srila Rupa Goswami di dalam Bhakti Rasamrita Sindhu. Akar dari kebodohan yang pertama yaitu ketika seseorang menganggap dirinya adalah badan. Ya, itu adalah akar dari kebodohan. Kemudian pertanyaan berikutnya yang ditanyakan oleh Vidura, Sri Krishna sebagai Paramatma berada di dalam hati. Ya, Ishwara Sarva Bhutanam Hridaya Arjuna Tisthati. Sri Krishna berada di dalam hati setiap makhluk hidup. Lalu kenapa kegiatan yang dilakukan oleh sang jiwa itu memberikan dia kesengsaraan kadang-kadang? Oke, kebahagiaan dan kesengsaraan. Kan dijelaskan yang terarudani mayaya, Sri Krishna mengatakan yang terarudani mayaya, aku yang memberikan arahan ya sebagai para mahatma. Tetapi ketika sang jiwa melakukan hal yang salah, kenapa Krishna tidak bertanggung jawab akan hal ini? Kenapa yang harus menderita itu adalah kita? Kenapa kita yang harus masuk neraka dan dihukum? Kan kita berada di bawah bimbingannya Sri Krishna. Jawabannya yaitu karena ada kebebasan yang diberikan oleh Sri Krishna. Krishna sudah melarang kita sebenarnya untuk melakukan perbuatan yang salah. Jadi Prabhupada memberikan contoh seperti halnya seorang ayah yang memiliki anak kecil. Ya. Kemudian ada kipas angin di depannya yang berputar. Kemudian anak kecil ini merangkak dan ingin menyentuh kipas ini. Orang tuanya sudah mengatakan, ayahnya sudah mengatakan, jangan nak,
Jangan disentuh kipas ini, nanti kamu terluka. Karena anak ini ngeyel, nangis, akhirnya sang ayah oke memberikan izin, tapi konsekuensinya tanggung sendiri. Nah, itulah posisi kita sebagai sang jiwa. Kenapa kita menderita? Bukan karena salahnya Sri Krishna. Sri Krishna sudah memberikan kita penjelasan. Ini boleh dilakukan, ini tidak boleh. Makanya Weda itu, Weda Prani itu Dharma, Yadharmasad Vipariyayaha. Ya. Jadi Weda itu penuh dengan dharma sebenarnya. Ya. Dan Weda itu saksat Bhagavat Pranitam. Sri Krishna sendiri yang menciptakan Weda, yang membuat Weda. Ya, Vedanta Krit, Weda Vede Wacaha. Dan penuh dengan aturan dan peraturan yang harus ditaati. Kalau sudah tidak ditaati, di dalam Weda juga dijelaskan ini konsekuensinya. Kan seperti itu. Tapi sekarang karena kita memiliki kebebasan yang sedikit dan menyalahgunakan kebebasan yang sedikit itu, akhirnya kita harus menderita. Ya. Dan unik sekali sebenarnya eh, kejadian-kejadian di dunia material ini. Ya. Kalau kita lihat, ya, saya pribadi mengalami ketika saya masih kecil, jadi seperti itu. Sering dinasehati, oh jangan lakukan seperti ini, nanti seperti ini nanti. Tapi kenapa ya ada rasa penasaran di dalam hati itu? Akhirnya kita mencoba jadi seperti itu. Ya, akhirnya kita mencoba. Ya, saya ingat dulu karena saya tinggal di desa. Ya, rumah saya di dekat gunung, di lereng gunung rumah saya. Saya ini anak gunung sebenarnya. Dekat hutan rumah saya. Ya, jadi ada pohon asam, banyak sekali pohon asam di samping rumah saya. Saya masih kecil waktu itu. Bapak saya sering nasihati, "Ah, jangan manjat tinggi-tinggi. Ya, nanti kalau jatuh, kamu tahu rasanya." Ya, karena pohon asam itu berdekatan, jadi seperti itu. Kadang-kadang saya dan teman saya itu sering main, apa ya istilahnya? Eh, Kalau bahasa Balinya itu juk-jukan. Nangkap, jadi seperti itu. Siapa yang ketangkap, dia harus nangkap yang lain. Dan kita lari di atas pohon ini. Kita kadang-kadang saya loncat dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Nah, akhirnya suatu hari sudah diperingati dan akhirnya main itulah dengan teman-teman. Akhirnya saya memegang ranting yang kecil dan saya jatuh. Ini tangan kanan saya ini pergelangannya dulu waktu masih kecil ini sempat patah karena itu. Nah, itulah sudah dinasehati tapi kita memiliki perasaan penasaran. Jadi seperti itu. Bagaimana rasanya? Nah, begitu juga sang jiwa. Ya, sudah memiliki firasat di dalam hati. Itu dari para mahatma, tapi masih juga melakukan. Ya, karena ada pengaruh dari sifat alam material tentunya. Ya, pengaruh dari triguna ini. Dan bagaimana triguna ini dijelaskan oleh Sri Krishna dalam bab 14, selalu bersaing. Ya, selalu bersaing. Tidak selamanya orang itu satwam terus, ya. Kadang-kadang timbul perasaan, hari ini kayaknya saya ingin makan makanan yang pedas. Seperti itu. Ya, ada perasaan seperti itu karena tiga sifat alam material ini selalu bersaing. Ya, dan tidak selamanya orang itu akan menjadi pemalas. Jadi seperti itu. Kadang-kadang orang itu rajin dia. Ya, jadi itulah pengaruh tiga sifat alam material ini. Dan dijelaskan oleh Sri Krishna di dalam bab 14 Bhagavad Gita, keseringan bagi jiwa-jiwa yang terikat sifat rendah seperti rajoguna dan tabuguna yang selalu mendominasi. Ya, jadi itulah akibatnya, penyebabnya kenapa kita menderita. Ya, seolah-olah kita menderita, tetapi posisi sang jiwa itu selalu murni. Ya, selalu murni. Ya, yang menderita itu hanya badan kasar dan badan halus sang jiwa ini saja. Ya. Ya. Kemudian berikutnya Maitreya menjelaskan bahwa gagasan bahwa Tuhan dikuasai oleh energi ilusi bertentangan dengan semua logika. Nah, ini sebenarnya membantah filsafat Mayawadi. Ya. Ia menjelaskan bahwa jiwa yang terkondisikan atau yang terikat berada dalam kesulitan
tentang identitas diri mereka, seperti seorang pria yang bermimpi melihat kepalanya terpenggal. Ketika jiwa mengidentifikasikan dirinya dengan material, ia bergetar seperti pantulan bulan di atas air. Maitreya kemudian mengagungkan pelayanan bakti kepada Wasudewa yang secara bertahap dapat mengurangi kesalahpahaman tentang identitas diri ini. Widura berterima kasih kepada Maitreya atas kata-katanya yang meyakinkan dan mengagungkan pelayanan dan pergaulan para penyembah yang luar. Oke. Jadi setelah ditanya, Widura menjawab Maitreya menjawab pertanyaan Widura, menjelaskan sebenarnya ada orang yang berpendapat bahwa Tuhan itu diilusikan. Seperti halnya para Mayawadi. Ya. Mayawadi menganggap bahwa saya adalah Tuhan, kamu adalah Tuhan, tetapi pada saat ini, detik ini kita sedang diilusikan oleh Maya. Dan setelah meninggalkan badan ini, kita akan kembali lagi menjadi Tuhan. Ya, Maitreya mengatakan ini adalah logika yang tidak logis, yang tidak masuk akal. Oke. Kemudian akhirnya Maitreya mengagungkan tentang pentingnya pelayanan bakti dan pergaulan sesama sadhu, ya, penyembah. Jadi kita akan bahas hal ini. Ya. Oke. Kemudian Widura bertanya kepada Maitreya tentang penciptaan. Nah, lagi di sini ya, tentang penciptaan sistem planet dan skala waktunya, spesies kehidupan, Tuhan dan inkarnasinya, pembagian dan tata tertib masyarakat manusia, para resi agung, Weda dan pembagiannya, korban suci, jalan yoga mistik, pengetahuan dan pengabdian, bakti, ya, kontradiksi dalam teori ateistik, pergerakan makhluk hidup, religiusitas, perkembangan ekonomi, ya, berusaha sini dijelaskan juga, pemuasan indera dan keselamatan, dan juga berbagai cara penghidupan dan berbagai proses hukum dan tata tertib sebagaimana disebutkan dalam kitab suci yang diwahyukan. Memberikan penghormatan kepada para leluhur, hasil dari kegiatan yang membuahkan hasil, bagaimana memuaskan Tuhan, serta hal-hal penting apapun yang lupa ditanyakannya. Ia bertanya tentang peleburan dan Tuhan serta para penyembahnya, pengetahuan Weda, perlunya guru spiritual dan murid-muridnya. Semua ini ia tanyakan dengan tujuan untuk mengetahui hari kejadian Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi ada banyak hal yang ditanya oleh Widura di sini pada Maitreya, dan kita akan melihat di sini sebenarnya Widura mengatakan, tolong jelaskan semuanya serta apapun yang saya belum tanya. Serta yang belum saya tanya. Dan kita akan membahas tentang hal ini ya, peran dari seorang guru kerohanian. Kadang-kadang seorang guru kerohanian itu tidak perlu ditanya. Beliau akan langsung menyampaikan sesuatu kepada muridnya. Ya, karena kemurahan hati beliau. Ya, jadi Widura di sini menanyakan banyak hal, ya. Dan akhirnya beliau mengatakan, dan tolong jelaskan semuanya termasuk apa yang belum saya tanyakan. Ya, jadi Widura tahu persis sebenarnya Maitreya sebagai seorang penyembah agung yang murni mengetahui apa yang harus disampaikan, apa yang diperlukan oleh muridnya. Ya, apa yang diperlukan oleh muridnya. Itulah keahlian dari seorang guru kerohanian. Dan kita akan membahas nanti pentingnya seorang guru kerohanian. Apa peran seorang guru kerohanian dan apa peran seorang murid. Jangan kita sebagai murid hanya menuntut tugas guru saja. Guru kualifikasinya seperti ini. Tapi kita juga harus menyadari apa tugas kita, bagian saya apa, kualifikasi saya sebagai seorang murid itu apa. Ya, ada seorang penyembah senior di sini di Mayapur. Ya, beliau bertemu dengan Srila Prabhupada, beliau melayani langsung Srila Prabhupada, membersihkan kamarnya Srila Prabhupada, yang melayani beliau prasadam, mendapatkan maha-maha yang banyak dari Srila Prabhupada. Tapi beliau tidak didiksa oleh Srila Prabhupada. Saya tanya, kenapa Prabu?
kenapa Prabu tidak didiksa oleh Srila Prabhupada? Beliau mengatakan bahwa pada saat itu saya merasa saya belum berkualifikasi sebagai seorang sisya. Saya tidak ingin membebani Srila Prabhupada. Ya, beliau mengatakan, akhirnya beliau didiksa oleh Maharaj Satswaru. Ya, tapi beliau mengatakan kepada saya, andai saja ada 3 prinsip yang harus diikuti. Pada saat itu saya bisa didiksa oleh Srila Prabhupada. Tidak makan daging, oke, tidak apa-apa. Tidak berjudi, oke. Tidak minum minuman, oke. Tapi no illicit sex, wah, sulit. Pada saat itu beliau mengatakan, kalau Srila Prabhupada memberikan saya diskon satu ini saja, saya siap untuk didiksa. Tapi beliau tidak ingin membebani Srila Prabhupada. Ya. Tapi tetap saya bisa melihat kecintaan beliau oleh Srila Prabhupada. Cintaannya pada Srila Prabhupada. Ya, luar biasa sekali. Ya. Jadi seperti itu. Jangan kita hanya menuntut kualifikasi guru harus seperti ini. Waco, wega, manasa, kroda, wedang, harus mengendalikan indria-indria. Ya, kita juga sebagai murid harus juga mengendalikan indria-indria. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Jadi itu alur secara singkat dari bab 7 ini. Ya. Nah, secara sistematis saya akan jabarkan di sini. Jadi sloka 1 sampai 7 kita akan melihat di dalam bab ini Widura bertanya mengenai iswara dan jiwa. Ya. Tadi sudah kita singgung bagaimana kedudukan Sri Krishna yang transendental masuk dan berkecimpung dalam ciptaan alam semesta material ini. Itu iswara. Kemudian jiwa, bagaimana sang jiwa bisa terlibat dalam kebodohan, ya, dan secara palsu menderita di dunia material ini. Ya. Jadi seperti itu. Yang sebenarnya sang jiwa merupakan bagian dari Sri Krishna yang sifatnya murni, ya. Tapi bagaimana sang jiwa bisa merasakan penderitaan material, ya, karena kebodohan saja. Ya. Kemudian dari sloka 8 sampai 14, Maitreya menjelaskan mengenai Iswara Tattva, Jiwa Tattva, kemudian menganjurkan Bhakti. Ya. Apa 5 topik dalam Bhagavad Gita? 5 topik utama yang dibahas di dalam Bhagavad Gita. Oke, 2 saya kasih tahu, Iswara dan Jiwa. Apalagi 3? Acarya, Prabu Acarya. Kala. Oke, Karma. cukup. Ya. Iswara, jiwa, kala, karma. Lagi 1, Prabu Dritama. Karma. Sudah tadi disebutkan. Karma sudah. Alam kita. Ya, prakriti. Terima kasih, Prabu. Ya. Jadi Iswara, jiwa, prakriti, kala, dan karma. Ya. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan di antara kelima hal ini, ya, ada 4 yang sifatnya kekal dan 1 yang tidak kekal. Apakah itu? Karma. Karma itu sifatnya kekal apa tidak kekal? Tidak kekal. Ya, karma tidak kekal. Ya, terima kasih. Prabu Adipurusa, Prabu Atmarama. Ya. Jadi Iswara, jiwa, kala, prakriti sifatnya kekal. Ya. Dan karma sifatnya tidak kekal. Karena karma itu bisa berubah dan karma itu bisa dihentikan. Ya. Jadi ciptaan alam semesta ini yang merupakan prakriti sifatnya kekal. Ya, karena merupakan energinya Sri Krishna, Bahiranga Sri Krishna. Ya. Jadi Maitreya menjelaskan di sini dari sloka 8 sampai 14 menjelaskan tentang kedudukan Iswara, ya, kedudukan sang jiwa, ya. Dan akhirnya Maitreya menjelaskan proses pelayanan bakti. Karena antara jiwa dan Iswara, jadi mereka harus terhubung dalam sambanda yang merupakan
hubungan yang kekal, ya, bakti. Kemudian sloka 15 sampai 20 di sini Widura mengungkapkan keinsafan dari dalam hatinya kepada Maitreya Muni. Ya, apakah keinsafan yang disampaikan oleh Widura di sini? Jadi keinsafan yang dimaksudkan di sini yaitu beliau sebenarnya berterima kasih kepada Maitreya Muni. Ya, setelah mendapatkan penjelasan dari Maitreya Muni, jadi beliau mengatakan sekarang aku tidak lagi memiliki keraguan-raguan, ya, seperti halnya Sri Krishna di dalam Bhagavad Gita. Setelah menyampaikan Bhagavad Gita kepada Arjuna, apa yang Arjuna sampaikan? Karisye wacanam tawa. Wahai Sri Krishna, sekarang aku siap untuk bertempur. Aku siap melakukan apa yang engkau perintahkan. Tetapi sebelum mendapatkan respon itu, setelah Sri Krishna menyampaikan Bhagavad Gita kepada Arjuna, di dalam bab 18, Krishna mengatakan, wahai Arjuna, aku sudah menyampaikan semuanya yang harus aku sampaikan. Apakah sekarang keraguan-raguanmu sudah dihilangkan atau tidak? Ya, jadi Srila Wiswana Chakravarti Thakur menjelaskan, Sri Krishna bertanya hal ini kepada Arjuna. Kalau kalau Arjuna mengatakan, ya Sri Krishna, saya masih memiliki keraguan-raguan. Jadi Sri Krishna harus bersedia mengulang kembali menyampaikan seluruh Bhagavad Gita kepada Arjuna. Karena itulah tugas seorang guru. Ya, Wiswana Chakravarti Thakur menyampaikan, itulah tugas seorang guru. Harus memastikan bahwa apa yang disampaikannya harus dipahami betul-betul oleh muridnya. Kalau belum paham, seorang guru harus kembali lagi bersedia menyampaikan, menjelaskan, ya, supaya muridnya paham. Nah, jadi Krishna bertanya kepada Arjuna, apakah keraguan-raguanmu sudah dihilangkan? Ya, kalau tidak, aku siap menyampaikan kembali. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini Widura menyampaikan ungkapan perasaannya yang sudah tercerahkan oleh penjelasan dari Maitreya Muni. Ya, dan Widura merasa bahagia sekali. Oke. Kemudian dari sloka 21 sampai 38 kembali lagi kita akan melihat pertanyaan dari Widura. Ya. Jadi sudah puas mendapatkan jawaban dari Maitreya. Sekarang Widura bertanya lagi. Ya. Jadi dari sloka 23 sampai 38 ini Widura mengajukan pertanyaan mengenai Vibhuti. Ya. Apa itu Vibhuti? Bab 10 Bhagavad Gita. Vibhuti Yoga. Apa judul bab 10 Bhagavad Gita? Vibhuti Yoga. Keagungan. Ya. Keagungan Sri Krishna. Ya, terima kasih Prabu Dutama. Mataji Sakti ya. Vibhuti itu artinya keagungan, atau kalau di dalam bahasa Inggrisnya Prabhupada memberikan judul the opulence atau kemewahan. Makanya setelah menyampaikan Chatusloki, Sri Krishna kepada Arjuna menyampaikan Chatusloki Bhagavad Gita, dan Arjuna menerima Sri Krishna sebagai kepribadian yang tertinggi, Param Brahma Param Dhamma. Kemudian Sri Krishna melanjutkan bab 10 dengan menyampaikan, di antara ini aku adalah ini, di antara ini aku adalah ini, dan seterusnya. Dan di akhir dari bab 10 Sri Krishna menyampaikan, Ekam Sena Sito Jagat, wahai Arjuna, apa yang sudah aku sampaikan itu hanya segelintir dari kemewahanku. Ya, jadi di sini Widura bertanya kepada Maitreya, tolong jelaskan tentang Vibhuti atau kemewahan dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Jelaskan tentang sarga, ya, ciptaan, kemudian mengenai wisarga yang diciptakan oleh Brahma, kemudian mengenai susunan planet-planet yang berbeda, ya, mengenai makhluk hidup yang berbeda juga, mengenai guna awatara, inkarnasi guna awatara. Apakah itu guna awatara? Brahma, Brahma Vishnu, Wisnu Siwa. Ya, ya, terima kasih. Brahma, Wisnu, Siwa. Guna artinya sifat.
ya, inkarnasi Sri Krishna, ekspansi beliau yang menguasai Triguna, Brahma, Wisnu, Siwa. Kemudian menjelaskan Widura memohon Maitreya menjelaskan tentang pentingnya yagya, dana, dan tapaha. Yoga juga ditanya oleh Widura. Tapi 3 hal ini ya penting dilakukan. Ya. Yagya, dana, tapa. Dalam bab 18, sloka 5, Sri Krishna menjelaskan yagya, dana, tapa, karma, natyajam karyam evatat. Yagya, dana, tapas, caiwa, pawanani, manisina. Jadi 3 hal ini ya. Yagya, dana, tapaha. Korban suci, pertapaan, dan memberikan dana, ya, amal. Ya. Natyajam, tidak boleh ditinggalkan. Pawanani, manisina. Bahkan roh-roh yang agung sekalipun disucikan oleh 3 hal ini. Seperti halnya kita melihat Prithu Maharaj ya, melakukan yagya, Yudhishthira Maharaj melakukan Rajasuya Yagya. Ya. Mereka adalah roh-roh yang agung. Kenapa harus melakukan yagya? Karena bahkan roh yang agung sekalipun bisa disucikan. Artinya roh yang suci itu bisa lebih disucikan lagi dengan pelaksanaan ini. Ya, yagya, dana, tapaha. Pertapaan itu penting ya untuk melatih indria-indria kita. Pertapaan. Tapi pertapaan yang kita lakukan yaitu sifatnya tapo divyam putra kayena satwa. Pertapaan yang sifatnya rohani. Ya. Ada banyak sekali orang yang melakukan pertapaan yang sifatnya hanya menyiksa badan dan tidak memberikan keuntungan secara spiritual. Ya, seperti saya ingat di tahun 2014 saya pergi ke Varanasi, ya, ke Benares. Varanasi adalah kota yang sangat terkenal dengan ilmu pengetahuan. Ya, saya penasaran, jadi saya pergi di situ. Apa yang ada di situ? Jadi ada sebuah universitas yang sangat besar, yang sangat terkenal di situ, yang bernama Hindu University. Ya, semua orang yang ingin mempelajari filsafat Vedanta dan Sanskerta akan belajar di universitas itu. Ya. Jadi saya pergi ke Varanasi. Dan saya melihat di tepi Sungai Gangga, jadi ada banyak, pada saat itu musim panas. Ada banyak sekali babaji-babaji yang duduk di bawah terik matahari, sudah panas, lagi mengelilingi dirinya dengan api. Inilah pertapaan yang tidak memberikan manfaat secara spiritual. Makanya pertapaan yang kita lakukan itu tapo divyam, pertapaan yang memuaskan Sri Krishna. Seperti berpuasa pada hari Ekadasi, berpuasa pada hari-hari kemunculan Sri Krishna atau Awatara, kemunculan para acarya dan lain sebagainya, yang dianjurkan ya khususnya oleh Srila Rupa dan Sanatana Goswami ya, dalam Bhakti Rasamrita Sindhu dan juga dalam Hari Bhakti Vilas. Ya. Dan pertapaan-pertapaan ini harus menyenangkan hatinya Sri Krishna. Bangun pagi-pagi, ini adalah pertapaan. Berjapa dengan khusyuk, ini adalah pertapaan. Mendengar Bhagavatam, ini adalah pertapaan. Ya. Jadi inilah pertapaan yang kita lakukan. Dana, begitu juga dana. Dana harus diberikan kepada orang yang pantas menerima. Ya, makanya Prabhupada mengatakan bahwa hendaknya kita jangan memberikan uang kepada pengemis. Ya, karena sebenarnya pengemis itu merupakan hak miliknya dari seorang Brahmana. Hanya seorang Brahmana yang boleh mengemis. Ya, orang yang miskin, apakah dia boleh mengemis? Kalau dia seorang Sudra, tidak boleh. Dia harus kerja. Ya, jadi dana itu harus diberikan ke tempel, ya, kepada Brahmana, kepada Vaishnava. Ya. Apapun kegiatan yang mendukung kegiatan kesadaran Krishna. Ya. Jadi itu dana. Ya, kalau tidak kita kena reaksi karma. Ya. Cuma Rp1.000, apa sih artinya? Ya, Rp1.000. Nanti pengemis itu beli rokok, nah kita yang kena karmanya. Jadi seperti itu. Ya, baik.
bagusnya berikan pesan. Jadi pernah His Holiness Kadambakanana Swami bercerita seperti ini. Waktu saya masih brahmachari dulu. Jadi Sankirtan leadernya itu strict sekali. Ya. Kalau melakukan Sankirtan keluar ketemu pengemis, hal pertama yang harus dilakukan yaitu jangan lihat matanya, jangan jangan membuat eye contact. Ya. Kalau kita sudah melihat mata seorang pengemis, aduh, kita akan terpancing dan merasa iba nanti. Ya. Akhirnya beliau entah bagaimana, beliau melihat mata pengemis ini dan akhirnya Sankirtan leadernya mengatakan cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Tapi pengemis ini mengatakan Pak, minta Pak. Dan akhirnya beliau mengatakan, wah, Prabhupada mengatakan ini uang tidak boleh diberikan kepada pengemis. Tapi beliau punya persad apel, ya. Persad apel yang sudah 2 hari di kantong baju beliau dan warnanya sudah coklat. Jadi beliau mengatakan kepada pengemis ini, buka mulutmu, buka mulutmu. Akhirnya pengemis ini buka mulut dan dimasukkanlah apel yang sudah 2 hari, yang sudah dikupas. Apel yang sudah dikupas ini, yang 2 hari ini persat ini dimasukkan ke dalam mulut pengemis ini dan beliau lari. Jadi seperti itu. Jadi hal yang terbaik yang boleh kita berikan pada orang yang miskin yaitu persat. Ya, pakaian boleh disumbangkan, obat boleh disumbangkan, tapi jangan uang. Ya, makanan boleh disumbangkan. Oke, jadi itu ya, dan banyak sekali sampai sloka 38 pertanyaan-pertanyaan Widura. Di sloka 35 Widura bertanya, bagaimana caranya memuaskan Sri Krishna? Nah, ya, silahkan baca sendiri. Kemudian di bagian akhir sloka 39 sampai 42 kita melihat Widura menyatakan kepercayaannya terhadap Maitreya. Ya. Jadi kembali lagi sekali lagi di sini Widura mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Maitreya Muni atas jawaban-jawaban dari Maitreya dan mengkonfirmasi bahwa jawaban yang diberikan oleh Maitreya Muni itu mampu sebenarnya memberikan rasa lega kepada roh-roh yang menderita. Jadi jawaban yang disampaikan oleh Maitreya Muni di sini di dalam bab ini atas pertanyaan Widura itu sebenarnya bermanfaat di masa yang akan datang. Ya, itu yang disampaikan oleh Widura di sini. Ya. Oke, itu secara sistematis pembagian dari bab ini. Ya. Ya, fokus topik diskusi kita. Bab 7 sloka 14. Di sini dinyatakan menjelaskan mengenai raga bakti secara otomatis melayani Tuhan karena keterikatan yang tulus. Nah, ini di dalam sloka 17 ini ya sloka yang sering saya kutip juga ya. Baik binatang yang bodoh maupun jiwa yang terbebaskan tidak merasakan penderitaan material. Ini adalah jawaban dari Maitreya kepada Widura. Ya. Karena Widura bertanya, kenapa jiwa yang murni merasakan penderitaan? Ya. Jadi Maitreya mengatakan yasca muda tamuhulu. Oke, yasca budi parang muda. Tahu bau suka medite klisia tiantar itu jangan. Orang yang bodoh seperti binatang, mereka tidak merasakan penderitaan. Dan para Mahamsa juga yang sedang melampaui sifat-sifat alam material, mereka juga tidak merasakan penderitaan. Klisati antar itu janaha. Tapi orang yang berada di tengah-tengahnya, siapakah orang tersebut? Salah satunya yaitu Wisnu Ratadas. Ya, ya tidak bodoh-bodoh amat, tapi di satu sisi tidak juga melampaui sifat alam material. Ya, makanya selalu menderita. Ya, jadi orang yang ada di tengah-tengah ya, menderita. Tapi orang yang betul-betul bodoh seperti binatang, mereka menikmati hidup mereka.
tidak pernah berpikir atau Brahmajigyasa, tidak pernah mencari tahu tentang kebenaran mutlak. Ya. Dan para Mahamsa akan senantiasa berbahagia juga karena tahu bahwa alam material ini sifatnya ya dukkha laya masa swatang, dan itu hanya dalam konsep badaniah saja. Ya. Jadi sebenarnya saya tidak menduga. Jadi apapun yang terjadi terhadap badannya, dia tidak dipengaruhi. Ya, itulah para Mahamsa. Tapi orang yang punya pengetahuan, ya, tapi di satu sisi belum menginsafi pengetahuan itu, orang seperti itulah yang merasakan perihnya luka kalau ditaburi oleh garam, kan seperti itu. Merasakan sakit. Ya, saya tahu bahwa saya bukan badan ini, tapi kalau saya ambil pisau dan jadi seperti itu, saya merasakan sakit karena belum sepenuhnya menginsafi. Jadi itu. Ya. Kemudian kita akan membahas tentang kekuatan dari bergaul dan melayani para penyembah murni. Ya. Sadhu sewa, ya, Mataji sadhu sewa. Jadi melayani penyembah, ya, apa manfaat dari melayani penyembah? Kita akan bahas. Ya, kemudian kita akan membahas tugas guru dan sisya. Kualifikasi guru apa? Ya, kualifikasi sisya itu apa? Kemudian memberikan kekebalan kepada masyarakat umum dari kecemasan akan keberadaan material. Oke. Sudah jam berapa ini? Kita mulai agak cepat. Salah saya sih. Kita punya waktu lagi 10 menit. Jadi gini saja ya, Prabu dan Mataji. Silahkan fokuskan pada sloka-sloka ini. Karena secara umum kita sudah bahas alur dari bab ini secara sistematis, sudah saya jabarkan mengenai sloka ini pembagiannya apa-apa saja. Jadi saya menginginkan Prabu dan Mataji ini dijadikan PR. Ya. Besok kita akan adakan kelas lagi karena kemarin kita tidak mengadakan kelas. Jadi besok hari Senin tapi kita akan lakukan kelas. Ya. Silahkan cari pengertian dan pemahaman mengenai ragam nakti. Ya. Itu yang pertama, PR yang pertama. Kemudian yang kedua, jelaskan tentang sloka ini. Ya. Sloka nomor 17. Kemudian mengenai pergaulan dan melayani penyembah murni. Ya. Ini silahkan dicari, tidak hanya dalam lingkupan sloka ini saja, bisa dicari di dalam Bhagavad Gita atau buku-buku Prabhupada yang lain. Silahkan cari sebanyak mungkin apa manfaat dari pergaulan dan melayani penyembah murni. Kemudian tugas guru dan sisya, kualifikasi seorang guru, kualifikasi seorang sisya. Silahkan dicari tahu. Kemudian yang terakhir memberikan kekebalan kepada masyarakat umum dari kecemasan akan keberadaan material. Pelajari sloka nomor 41. Oke. Jadi besok kita akan lanjutkan dengan pembahasan topik-topik ini. Ya. Jadi silakan Prabu dan Mataji cari semua jawaban dan sebanyak-banyaknya referensi yang bisa dikumpulkan karena besok saya akan pilih secara acak. Nah, jadi jangan berpikir tidak mungkin saya akan kena giliran besok. Ya siapa tahu kena giliran terus bengang-bengong. Ya, jadi silahkan dikerjakan PR-nya. Besok kita akan lanjutkan dari topik pembahasan ini. Kalau bisa kita akan masuk ke bab 8, menghabiskan bab 8 dan minggu depan kita akan ulangan. Ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri kelas hari ini. Mataji Sakti Rupa. Silakan. Hari Krishna Prabu, semua kesempatannya yang tanya tingkat aja. Dari pembicaraan antara Maitreya Muni dengan Widura itu, dan tadi juga Prabu menyatakan bahwa Maitreya Muni itu penyembah murni gitu. Padahal pada
bab awal dari Sekana 3 ini, kalau tidak salah bab 3. Di situ dikatakan oleh Prabhupada bahwa Maitreya Muni itu adalah apa namanya, Giana, Giani, ya seorang Giani. Giani, Ya. Giani. Itu beliau masih ada spekulasi. Apakah karena Giana Sukriti didapatkan karena bertemu langsung dengan Sri Krishna, akhirnya mendapat pelajaran dari Sri Krishna sebelum beliau berangkat ke Kembali. dunia rohani, menyebabkan beliau jadi penyembah murni seperti Dhruva Maharaj. Apa begitu Prabu, sehingga pembicaraan sekarang ini beliau sudah menjadi penyembah murni, pembicaranya sangat agung antara Widura dan Maitreya Muni. Ya, bagus sekali pertanyaan. Ya, terima kasih Mataji Sakti Rupa. Ya, tidak hanya Maitreya Muni, tapi banyak juga resi-resi yang lainnya yang merupakan kepribadian agung seperti Saunaka Resi yang berada di Naini Saranya, ya, dan resi-resi yang lain. Jadi kebanyakan dari resi-resi ini mereka para Giani. Apa itu para Giani? Giani artinya orang yang menggunakan pikirannya mencoba untuk memahami sesuatu tetapi berdasarkan spekulasi semata. Dan tujuan utama mereka yaitu untuk menyatu dengan Brahma Jyoti, ya. Tetapi seperti yang kita lihat di sini, Maitreya Muni mendengar langsung di Prabhasa Kshetra dari Sri Krishna, ya, dari Sri Krishna. Dan karena seperti yang disampaikan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita, ada 4 orang, ada 4 tipe orang yang menyerahkan diri kepada Sri Krishna, ya. Chaturvidha bhajan temam jana sukriti nurjuna arto jigyasur artati gyani cha paratar sabha. Ya, kan ada 4 tipe orang, ya. Arto yang menderita, arta-arti yang menginginkan kekayaan, jigyasu yang hanya ingin tahu, dan gyani, ya, orang-orang seperti Maitreya dan Saunaka Rishi, Catur Kumara, ya. Dan Sri Krishna menjelaskan di dalam bab 4 Bhagavad Gita, di antara semua 4 orang ini, siapa yang paling disayangi oleh Sri Krishna? Para Gyani. Karena mereka tidak lagi memiliki keinginan material. Tidak lagi memiliki keinginan material. Dan mereka akan cepat memahami kedudukan Sri Krishna. Oke? Jadi itu, ya. Jadi Maitreya Muni, yang walaupun beliau merupakan seorang Gyani yang menginginkan Sayujya Mukti, setelah mendapatkan pergaulan dari, di situ ada siapa namanya, Udawa juga kan ada di situ, mendengarkan langsung dari Sri Krishna. Jadi Maitreya Muni mendapatkan pergaulan dan akhirnya menjadi sadarakan Krishna dan menjadi penyembah agung, ya. Dan itulah, ya, seperti yang Mataji tanyakan tadi, ya betul seperti itu. Tetapi kita harus pahami juga seperti halnya emas. Emas, tingkat kemurnian emas itu berbeda-beda. Ada yang 18 karat, ada yang 20 karat, 24 karat, dan seterusnya. Ya. Jadi penyembah murni juga memiliki tingkatan-tingkatan. Jadi seperti itu, tingkatan-tingkatan yang berbeda. Tetapi tetap mereka adalah penyembah murni. Emas yang 18 karat dan emas yang 24 karat, mereka sama-sama emas, tapi memiliki perbedaan. Nah, begitu juga dengan tingkat kemurnian dari Maitreya, tingkat kemurnian dari Uddhava. Mereka sama-sama penyembah murni, sama-sama penyembah agung, tapi memiliki tingkat kemurnian yang berbeda. Tetapi mereka kedua-duanya sama agung. Jadi seperti itu. Ya. Prabhupada, sering saya sampaikan, Prabhupada ditanya, Prabhupada, ada berapa penyembah murni di ISKCON? Kemudian Prabhupada mengatakan, berapa ada orang yang berjapa 16 putaran dan mengikuti 4 prinsip, segitulah jumlah penyembah murni di ISKCON. Ya. Jadi apakah kita penyembah yang murni? Kita yang berjapa 16 putaran mengikuti 4 prinsip,
setidaknya kita terbebas dari perbuatan yang berdosa. Itu yang menyebabkan kita murni. Tetapi kalau digali lagi, berapa karat kemurnian kita sebagai penyembah? Kalau saya sudah karatan, jadi seperti itu. Ya, ya. Jadi tingkat kemurnian itu berbeda-beda, tetapi tetap murni, seperti halnya emas tadi. Nah, begitu juga Maitreya. Di awal beliau adalah seorang jnani, tapi di antara keempat tipe orang yang menyerahkan diri kepada Sri Krishna, yang paling disayangi oleh Sri Krishna yaitu para jnani. Karena jnani mereka sudah tidak memiliki lagi keinginan material. Ya, jadi seperti itu. Oke, Mataji Sakti Rupa. Yesus semua Prabu. Hari Krishna. Silakan kalau ada yang lain lagi 30 detik. Prabu Dritama ingin menyampaikan sesuatu. Jenis-jenis orang suci yang disebutkan dari Rajakacarya, Paramahamsa, Bauddhaka, Kuticaka, gitu rasanya. Apa itu perbedaan? Ya, jadi Parivrajakacarya itu adalah seorang sannyasi yang berkeliling untuk mengajarkan kesadaran Krishna. Ya, makanya kita mengucapkan doa Premadawani Jaya Om Wishnupad Paramahamsa Parivrajakacarya. Jadi Prabhupada tidak hanya Paramahamsa tapi juga Parivrajakacarya. Paramahamsa artinya orang yang sudah insaf, hamsa, param artinya sudah melampaui sifat alam material, yaitu Paramahamsa. Parivrajakacarya tidak hanya menginsafi, tetapi mereka mengajarkan. Ya. Kemudian apa lagi yang Bauddhaka? Ada 4 itu. Itu salah satu dari pertanyaan ulangan ya. Nggak tahu, belum. Oke. Kalau tidak salah ada kelompok orang suci, ya. Kelompok tertentu, kelompok lebih besar gitu kayaknya. Saya pernah dengar. Ya, saya juga pernah baca itu. Ada di penjelasan Prabhupada dalam Bhagavatam. Tapi 2 itu aja dulu ya Prabu. Nanti saya jadikan ini PR. Ya. Ya, terima kasih. Apalagi Kauticaka, gitu ya Prabu. Itu kayaknya seorang Bahudaka. Supaya tidak berspekulasi ya Prabu. Nanti saya cari-cari. Ya, oke. Jadi rekaman ini saya akan upload nanti ke YouTube dan akan bagikan linknya. Tidak bisa melakukan live streaming. Oke, silahkan PR-nya dikerjakan. Saya juga cari apa yang ditanyakan oleh Prabu Dritatma. Itu adalah PR saya. Prabu Wiswarupa ingin menyampaikan sesuatu di hari pertama kita. Di hari pertama Prabu. Ya, di hari pertama saya. Karena saya baru masuk gitu. Tadi disebutkan itu di depan hujan. Berarti saya langsung ujian atau gimana ini? Ya, saya langsung masuk ke ujian. Hare Krishna. Langsung ujian Prabuji. Nanti saya akan bagikan Purwa Swadhyaya, ya. Nanti saya akan infokan ke Prabu langsung bagaimana prosedur ujian kita, ya. Tenang saja Prabu, tidak ada kesulitan dalam hal ini. Ya. Masucaha. Oke, kalau demikian saya percaya dengan Prabu. Emangnya saya kelihatan seperti pembohong ya? Oke. Ya, terima kasih Prabu dan Mataji. Besok kita akan lanjutkan membahas tentang topik-topik yang sudah saya berikan tadi. Ya. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.